Ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, sekarang kita akan belajar cara menyampaikan keadaan suatu tempat. Jadi apakah tempat itu bersih, kotor, sangat bersih, atau sedikit kotor dalam bahasa Jepang. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa saja kosakata yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada kata kire. Ya, jadi kire ini artinya tidak hanya cantik. Kire juga berarti bersih. Apabila ini tentang suatu tempat, maka itu artinya bersih. Maka kire ini artinya bersih. Kalau untuk orang, kire ini artinya cantik. Kemudian ada kitanai yang artinya kotor. Kemudian ada kata totemo artinya sangat. Sukoshi artinya sedikit. Ya, jadi totemo dan sukoshi ini merupakan suatu frekuensi. Jadi frekuensi dari bersih dan kotor. Nah, cara menanyakan keadaan suatu tempat itu masukkan dulu nama tempatnya, kemudian masukkan partikel wa, masukkan kata tanya do desu ka. Do desu ka ini artinya bagaimana. Jadi nama tempat wa do desu ka itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah tempatnya bagaimana. Misalnya di sini Kyoshitsu, misalnya nama tempatnya kita pakai Kyoshitsu, yaitu ruang kelas. Kyoshitsu wa do desu ka? Kyoshitsu wa do desu ka? Maka arti bahasa Indonesianya adalah ruang kelasnya bagaimana? Ruang kelasnya bagaimana? Cara menjawabnya adalah sebutkan nama tempatnya, kemudian masukkan partikel wa, masukkan frekuensinya ini, kemudian masukkan kondisinya, yaitu apakah bersih atau kotor, diakhiri dengan des. Jadi tadi yang ditanya adalah kyoshitsu, kyoshitsu wa do desu ka, maka cara menjawabnya adalah kyoshitsu wa. Anggap kyoshitsunya itu sangat bersih. Jadi masukkan frekuensinya sangat, itu adalah totemo. Kondisinya bersih, masukkan kire. Totemo kire desu. Jadi kyoshitsu wa totemo kire desu. Ruang kelas sangat bersih. Apabila sangat kotor, maka kyoshitsu wa totemo kitanai desu. Ruang kelasnya sangat kotor. Bila sedikit kotor, maka kyoshitsu wa sukoshi kitanai desu. Kyoshitsu wa sukoshi kitanai desu. Ruang kelasnya sedikit kotor. Ya, jadi ini dia pola kalimat tanya dan pola kalimat menjawabnya. Ya, ini dia contoh kalimat yang tadi saya sampaikan. Jadi, ini kalimat pernyataan. Cara bertanyanya seperti ini. Kyoshitsu wa do desu ka? Kyoshitsu wa do desu ka? Jawabannya, kyoshitsu wa totemo kirei desu. Ruang kelas sangat bersih. Kyoshitsu wa totemo kirei desu. Kyoshitsu wa totemo kirei desu. Ruang kelas sangat bersih. Atau totemonya bisa dihilangkan. Kyoshitsu wa kirei desu. Kyoshitsu wa kirei desu. Ruang kelasnya bersih. Bisa juga apabila ruang kelasnya kotor seperti ini, maka kyoshitsu wa sukoshi kitanai desu. Kyoshitsu wa sukoshi kitanai desu. Ruang kelasnya sedikit kotor. Atau frekuensinya bisa dihilangkan menjadi kyoshitsu wa kitanai desu. Kyoshitsu wa kitanai desu. Ruang kelasnya kotor. Ya, jadi ini kenapa frekuensinya dalam kurung yang lembung, karena ini bisa disebutkan, bisa juga dihilangkan. Ya, kita latihan pengucapannya. Kyoushitsu wa totemo kirei desu. Kyoushitsu wa kirei desu. Kyoushitsu wa sukoshi kitanai desu. Kyoushitsu wa kitanai desu. Ya,
Itu tadi cara bertanya, cara menjawab, dan cara pelafalannya. Silakan dipelajari. Kalian bisa mengganti nama tempatnya, frekuensinya, dan keadaannya. Nama tempatnya bisa kalian gunakan kote, yaitu lapangan sekolah. Bisa juga kalian gunakan roka, lorong sekolah. Bisa juga diganti kyositsunya jadi kochositsu, ruang kepala sekolah. Bisa diganti menjadi hokensitsu, ruang kesehatan, dan lain-lain. Ya, silakan berlatih secara mandiri di rumah. Ya, jadi kesimpulan yang kita pelajari kali ini, yaitu yang pertama, kita bisa menunjukkan suatu tempat di sekolah. Kita bisa menunjukkan suatu ruangan di sekolah, yaitu dengan cara kokowa, kata tunjuk ditambah partikel wa, kemudian kata tunjuk ditambah partikel wa, kemudian nama tempatnya. Ini untuk menunjukkan suatu ruangan di sekolah. Contohnya, koko wa kochositsu desu. Koko wa kochositsu desu. Ini ada pertanyaan, yaitu koko wa nan desu ka? Ini apabila ruangannya tidak diketahui. Jadi kalian menanyakan, itu ruangan apa? Cara bertanyanya dalam bahasa Jepang adalah koko wa nan desu ka? Di sini ruangan apa? Jawabannya, cara menjawabnya adalah koko wa shokuin-shitsu desu. Koko wa shokuin-shitsu desu. Jadi, kata tunjuknya boleh tidak diucapkan, kalian langsung menjawab shokuin-shitsu desu, yaitu ruang guru. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan tempat, ini ada contohnya, Junensei no kyoshitsu wa 3階desu. Ini maaf untuk menyatakan letaknya. Junensei no kyoshitsu wa 3階desu. Junensei no kyoshitsu, ini artinya ruang kelas 10. Wa 3階desu, ada di lantai 3. Junensei no kyoshitsu wa 3階desu. Kelas 10, ruang kelas 10 ada di lantai 3. Kemudian ini cara menanyakan letaknya. Kantin wa doko desu ka? Ini contoh kalimatnya, kantin wa doko desu ka? Ingat kata tanyanya yang digunakan adalah doko, yaitu kantin. Ada di mana? Cara menjawabnya, kantin wa koko desu. Kantinnya ada di sini. Atau kantinnya tidak perlu disebutkan, langsung saja koko desu. Ada di sini. Kemudian ini untuk menyatakan, untuk menyampaikan keadaan suatu tempat atau suatu ruangan yang ada di sekolah. Contohnya adalah roka wa kirei desu. Roka wa kirei desu. Roka adalah lorong, jadi lorong bersih, lorong sekolah bersih. Atau contoh lainnya, kote wa sukoshi kitanai desu. Kote wa sukoshi kitanai desu. Lapangan sekolah sedikit kotor. Ya, jadi pola kalimat untuk menunjukkan keadaan suatu tempat adalah seperti ini. Ini contoh kalimatnya. Apakah kalian bisa menyimpulkan fungsi dari ketiga pola kalimat ini? Silakan ditulis di buku catatannya. Kemudian ini ada denah sekolah. Di sini ada ruang kepala sekolah, kondisinya bersih, ada di lantai 1, ada perpustakaan, ada toilet yang kondisinya kotor, ada di lantai 2, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Kalian silakan coba berlatih menjawab pertanyaan ini berdasarkan dengan ilustrasi denah sekolah yang ada di sebelah kiri. Ya, selamat berlatih. Selamat belajar. Arigatou gozaimashita.